Salom, Dulkomeng tidak pernah berubah dari pandangannya. Dan ditanya sama anak putri saya sendiri, Mela. Mela bilang, Abi, menurut saya ajaran Islam sudah kedaluarsa. Bagaimana menurut Abi, kata dia. Ya, bahasa halusnya begitu. Kromo Inggilnya, penyebutan kedaluarsa sebetulnya tidak tepat, sebab pada masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mempraktekkan ajaran-ajaran beliau adalah kekeliruan, kesalahan sejarah. Di masa itu sudah ada agama-agama yang mengajarkan kebaikan. Lalu datang ajaran Dulkomeng mengaku nabi dan mengajarkan berbalik arah atas nama Tuhannya. Dia perintahkan pengikutnya melakukan pelukusunturan, melakukan perampokan, melakukan kebejatan, kebodohan, dan melakukan kebohongan, dan melakukan apa agama macam itu? Jika di masanya saja agama itu sudah keliru, apakah orang di masa sekarang dapat menyebutnya agama kedaluarsa? Disebut kedaluarsa kalau agama itu sudah benar pada masanya, di masa lalu, dan menjadi tidak relevan lagi di masa sekarang. Lah itu sejak zaman itu sudah begitu, apalagi sekarang. Sedangkan isi alam ini tidak begitu. Di masa awal berdirinya saja sudah enggak benar, baru nongol saja sudah salah. Islam baru lahir langsung kedaluarsa, susu basi, langsung expired, tidak layak sebagai agama. Hal itu dibuktikan dari banyaknya orang-orang cerdas kritis dari kalangan Yahudi Kristen dan kalangan kaum pagan sendiri Quraisy yang mempertanyakan agama baru buatan Dulkomeng Mamat pada waktu itu. Abu Jahal itu adalah orang paling cerdas. Itu ahli hukum. Abu Lahab itu saudagar kaya raya. Datang ponakannya yang mengaku nabi. Dan bukan ini saja dua pamannya, ada pamannya yang paling sayang sama dia. Namanya Abu Thalib. Nggak mau masuk agama itu. Nggak mau. Ada pamannya yang paling kecil namanya Hamzah, yang diambil hatinya dimakan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, yang karena geramnya dengan pamannya Mamat, yaitu saudara dari 3 orang ini, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Hamzah ini hanya beda 3 tahun dengan Mamat yang masuk Islam. Kesal itu Hindun, diambil hatinya, dimakan, dibakar, dimakan. Itu perempuan yang mengerikan itu, Hindun, istri Abu Sufyan. Jadi Mamat akan gagal jadi nabi palsu jika dia tetap konsisten dengan metode dakwahnya di Mekah. Masalahnya sekarang ini,
Begitu hijrah harus dimulai dengan kekerasan. Di samping dia memelihara 11 istri. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan kegilaan atau ketidakwarasan yang saya maksud, sehingga orang-orang bodoh, tidak waras, bejat, jahat, pembohong menyukai sekte baru ini dan mendukung keras. Siapa pendukungnya itu? Umar. Yang pertama Abu Bakar dulu, baru kemudian Utsman. Nabi memberikan 2 putrinya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, 2 langsung dikasih kakak beradik untuk ditidurin oleh Utsman bin Affan karena duitnya banyak. Jadi orang cerdas, kritis, walau benar, memang tetap kalah jika tak memiliki kekuatan bersenjata dan juga massa. Muhibbin, ada muhibbinnya. Dengan mengandalkan massa yang beringas dan senjata yang tajam, Muhammad berhasil menyebarkan ajaran expirednya itu di Jazirah Arab. Pasca sang pentolan gangster rempok itu wafat, mayoritas suku-suku Jazirah Arab murtad berjamaah. Namun sang khalifah pertama, Abu Bakar, penerus Muhammad, menggunakan massa yang beringas dan bersenjata tajam untuk apa? Memaksa mereka kembali menjadi pengikut isi alam. Begitu seterusnya, saudara. Dari awal berdirinya isi alam, sukses dengan massa beringas dan bersenjata tajam. Setelah ngeknya Nabi palsu itu, sekali lagi Islam menggunakan massa beringas dan senjata tajam untuk mempertahankan eksistensinya. Enggak di Arab, enggak di Indonesia, sama. Banyak AQ78 yang membanggakan Islam, apalagi di Indonesia katanya Islam masuk dengan cara damai, bukan dengan keserasan. Mereka telah dibodohi. Islam meluas di Indonesia juga dengan cara yang sama seperti cara nabinya dahulu, yaitu dengan massa beringas dan senjata tajam. Dan apa yang Anda lihat dari Rizik, Bahar Smith, ya, baca sejarah Imam Bonjol mengislamkan tanah Batak dan sejarah Wali Songo mengislamkan tanah Jawa. Ya, bagaimana itu kerajaan Mataram, Majapahit dipatah-patahin sama Raden. Namanya Raden Patah. Nah, ditanya lagi sama putri saya, tapi Muslim berkata bahwa ajaran Islam berasal dari Tuhan yang berlaku sepanjang zaman. Bahkan beberapa ulama mengatakan Quran jangan hanya dihafal, tapi juga harus dipraktekkan. Ngeri. Apa jawab saya, bapaknya? Betapa bahayanya itu kalau anjuran untuk mempraktekkan Quran dijalankan. Maka mestinya bukan hanya surat Maidah 51 saja yang dipraktekkan menyebabkan Ahok 2 tahun dalam penjara. Ayat-ayat pemenggalan ngek. Ayat-ayat perbudakan, ayat-ayat memperkosa tawanan serta merampok kafir pun, surat ke-59 ayat 6 dan 7 pun harus dijalankan tanpa boleh pilih-pilih. Itulah Islam kafah. Nggak bisa dengan hanya jengkang-jengking 5 kali sehari, itu bukan. Kalau sekedar jengkang-jengking 5 kali sehari itu nyemot juga bisa. Itu ada yang dilatih. Bawa sejadah, itu monyet di Jakarta, topeng monyet ya namanya. Topeng monyet di Jakarta, itu suruh sholat bisa.
jengkang-jengking gitu. Dan bagaimana mengharuskan dan memandaikan monyet itu sholat, saudara-saudara, tahu nggak caranya? Sangat mengerikan, itu disikat, dipukul, disiksa itu monyet supaya bisa sholat. Iya. Kalau masih pilih-pilih, kalau masih pilih-pilih, ayat berarti tidak konsisten dong, tidak kafah. Padahal surah kedua ayat 208, hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu dengan keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Buka. Ini baru pendahuluan dari penjelasan 300 ayat loh. 300 ayat itu sangat menyakitkan. Ini kalau Donditan ya nggak usah ngomong dengan saya. Kalau sudah materi kayak begini nih, bukan materi untuk menjawab si Donditan, para mu'alaf itu ya kecil. Ini sudah tingkat tinggi. Ini sudah materi antara saya dan anak-anak saya. Ya, anak-anak saya 3 laki. Ya, si Mela itu anak rahasia saya. Nggak boleh diketahui oleh siapapun. Pokoknya Mela aja deh namanya. Saya nggak mau menyebut nama orang-orang hebat. Mereka biasanya berkata bahwa ayat-ayat kekerasan dan amoral itu hanya boleh dipraktekkan jika sikonnya adalah perang, Abi. Jadi ayat itu masih berlaku, hanya saja mereka menunggu saat yang tepat untuk mempraktekannya. Nah, apa jawaban saya kepada anak-anak saya? Makanya betapa berbahayanya ajaran Arab ini. Ini sama seperti kita memelihara gangster berkedok agama di negeri ini. Jangan bilang begini, wah Jokowi itu kan penjahat yang sangat alim. Oh enggak, hati-hati kamu ngomong ya. Hati-hati kamu ngomong. Anak-anak saya dan pengikut saya, murid-murid saya, semua tidak boleh ngomong seperti itu. Karena Injil berkata, ya, supaya kita taat kepada pemerintah yang ada. Nggak boleh ngomong. Lagi pula, yang kerap kaum moderat disebut sebagai kondisi perang itu sebetulnya apa? Banyak orang naif yang mengira itu adalah kondisi ketika orang kafir mengajak perang Islam di medan pertempuran, di mana pasukan kafir dan pasukan muslim berhadap-hadapan. Padahal yang dimaksud sebagai kondisi perang di Islam bukan begitu. Yang dimaksud dengan kondisi perang di Islam adalah ketika ada muslim tersinggung kepada ucapan seorang kafir, maka itulah Islam menyebutnya kondisi perang. Sedangkan kalau Somad yang menghina, Adi Hidayat yang menghina, atau siapapun, Zuma sekalipun yang menghina, oh itu dakwah, itu ibadah. Itu ibadah. Dan muslim dihalalkan untuk melakukan bun-bun, bahkan membun-bun orang-orang kafir dimanapun ditemui. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wahrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kalau nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Saya nggak ambil pusing. Tapi Abi, muslim akan bilang bahwa Islam yang benar tidak seperti itu. Islam mengajarkan kita agar berakhlakul karimah. Apa jawaban Abi kepada putrinya? Coba suruh muslim menjelaskan apa itu akhlakul karimah. Lalu benturkan dengan sifat dan kelakuan Mamat. Apakah dia masih berani ceramah tentang apakah itu akhlakul karimah?
Bisa nggak dia khutbah ceramah di masjid? Akhlakul karimah, kawin sama bocil. Akhlakul karimah, nikahin menantu. Akhlakul karimah, dia habisin kirfah. Diambil harta bendanya, kekayaannya, kampung halamannya, rumahnya, anaknya perempuan. Diambil. Tega. Apakah itu akhlakul karimah? Apakah disebut akhlakul karimah? Suruh anak buah boleh menikah sampai 4 kalau adil. Tapi dia sendiri melanggar semuanya. Apakah akhlakul karimah itu hanya muslim abangan dan naif saja yang berani ceramah tentang akhlakul karimah? Apakah dia saja bahkan membanggakan Muhammad sebagai orang yang mencontohkan akhlakul karimah? Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada sekali akhlak yang mulia. Datanglah ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika. Nah, lalu nyanyi begitu. Suruh dia mencontohkan riwayat hidup Muhammad berdasarkan sirah nabawiyah klasik dan hadis-hadis sahih yang sesuai dengan definisi akhlakul karimah yang telah dia yakini selama ini. Apakah tidak langsung kacau isi pikirannya seketika itu juga? Tapi kan Mela sudah berulang kali menyebutkan hal ini sebagai kondisi ketidakbenaran di dalam kognitif, dan ini adalah pengalaman batin yang telah dialaminya sendiri. Disonasi kognitif adalah perasaan tidak nyaman yang muncul ketika apa yang diyakininya selama ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi ini juga dikenal dengan perang batin, di mana antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia sebut sebagai perbuatan baik. Jadi memang mental beliau ini, saudara-saudara, apa yang dilakukannya pagi, sore lupa. Lalu dia ceramah dengan baik. Dia ceramah. Disonansi kognitif, yaitu keadaan yang tidak dikendalikan oleh otaknya, dapat terjadi karena menerima informasi baru yang bertentangan dengan keyakinannya. Dan keyakinannya itulah yang ditonjolkan, sedangkan perbuatannya itu sebagai seorang yang memiliki wibawa akhlak berbeda. Jadi nggak bisa saya bayangkan disonansi kognitif ini, yaitu heran. Batinnya bisa bertentangan dengan akal pikirannya, dan akal pikirannya bisa bertentangan dengan batinnya. Tomat. Pagi tomat, pagi tobat, sore kumat. Bayangkan dia menikahi Saudah binti Zam'ah. Waktu itu kan kalau menikah itu kan malam-malam. Jadi remang-remang wajahnya. Wajah daripada si ini,
pernikahan waktu itu. Pagi-pagi dia ceraiin Saudah binti Zam'ah. Lalu dia ingin ceraikan. Mohon ampun Saudah binti Zam'ah. Biarlah saya enggak merasakan apa yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Tapi jangan ceraikan aku. Yang penting aku dijadikan istrimu. Oke? Tapi malam giliran kamu kasihkan ke Aisyah. Ya dikasihkan ke Aisyah. Jadi Aisyah itu double, dapat 2 hari. Tidur dengan kanjeng Nabi. Yang lain si ini. Hanya semalam. Besok ganti lagi. Ummu Habibah ganti lagi. Jadi antik. Itu yang disebut dengan disonansi kognitif. Informasi yang diterimanya itu tiba-tiba jadi wahyu. Informasi yang satu tiba-tiba jadi putusin leher orang dari tubuhnya. Jangan beri kasihan kepada dia. Inilah yang dilakukan oleh beliau di zaman awal itu yang dikatakan kedaluwarsa. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.